3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian di rumah baik-baik saja ya. Oke, tetap semangat. Ibu udah lama tidak mengungkapkan semangat pagi. Semangat pagi. Oke, hari ini Ibu akan membahas mengenai nama akun dalam akuntansi perusahaan jasa. Jadi di dalam akuntansi perusahaan jasa itu ada nama akun, ada nomor akun, dan nanti ada saldo normal. Jadi di dalam akuntansi perusahaan jasa ada 5 nomor akun. Yang satu ada harta atau yang disebut dengan aset. Harta atau aset dibagi menjadi 2. Ada harta lancar dan ada harta tetap. Harta lancar yang bagaimana sih Bu? Jadi harta lancar itu yang perputarannya lebih cepat. Bisa disebut dengan harta yang ketika kita pakai itu sekali habis pakai. Gitu. Contohnya ada kas, itu kan perputarannya cepat ya. Kas, terus kedua piutang. Piutang itu yang seperti apa? Contohnya kamu atau kalian minjam sama ibu adalah perusahaannya, kalian ada konsumennya, terus minjam, maka ibu menulisnya bukan utang, tapi ibu tulis di dalam pembukuan adalah piutang. Yang selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan itu yang disebut perlengkapan naon sih? Peralatan naon sih gitu kan? Perlengkapan itu lebih ke contohnya. Kalau di salon itu ada sampo. Nah, kalau sampo itu kita tidak bisa mengatakan itu peralatan karena ketika kita pakai dalamnya kan samponya bukan wadahnya. Ingat, yang kita pakai adalah samponya. Ketika terus-terus dipakai maka akan habis begitu. Maka itu disebut dengan perlengkapan. Yang selanjutnya ada titik-titik dibayar di muka. Artinya kita sebagai perusahaan kita membayar beban lebih awal. Contoh, ibu ketika menyewa gedung, ibu bayar awal tahun. Sedangkan pembayarannya itu untuk 1 tahun ke depan, maka kita sebut itu adalah sewa dibayar di muka. Bukan hanya sewa, ada iklan dan ada banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang akun tetap, masih dalam akun nomor 1 yaitu harta ya. Akun tetap bedanya kalau akun tetap itu tidak sekali habis pakai. Contohnya kita memakai meja. Ketika kita duduk di meja atau di kursi, ketika kita pakai tidak langsung menghilang meja itu. Beda lagi kita memakai sampo. Kalau sampo kita pakai langsung ketika udah lama habis. Kalau meja nantinya ada penyusutan. Apa sih yang disebut dengan penyusutan? Penyusutan itu rusak ya, ingat rusak sama rusak. Jadi bukan hanya rusak saja, tapi ada hal lainnya. Nah, contohnya tanah. Tanah tidak akan mengalami penyusutan. Tanah di dunia ini pasti tetap. Yang akan terjadi seperti apa? Tanah bisa aja tidak subur. Terus ada hal lainnya lagi selain tanah, yaitu adalah hak cipta. Ini sebenarnya banyak contohnya dari hak cipta. Hanya saja kita tidak bisa menyebutkan hak cipta itu rusak, tapi hak cipta itu paling dihapus atau masa waktunya, masa tengganya itu sudah habis seperti itu. Jadi kita akumulasikan akun tetap itu adalah akun yang memang tidak sekali habis pakai, tapi bisa rusak, bisa dihapus, atau bisa juga mengalami penyusutan begitu. Di dalam akuntansi nantinya penyusutan disebut apa? Nanti akan disebut sebagai akumulasi penyusutan
titik-titik, bisa akumulasi penyusutan peralatan ataupun akumulasi penyusutan gedung, seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan akun nomor 2, yaitu utang. Utang terbagi menjadi dua, ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Artinya kalau utang jangka panjang itu seperti apa ya, lebih dari 1 tahun lah. Kalau jangka pendek bagaimana, berarti kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti apa? Yang jangka panjang ada utang bank, ada utang obligasi. Obligasi itu obligasi apa? Kalian pernah belajar obligasi? Jadi obligasi itu surat utang negara. Biasanya dikeluarkan oleh negara. Apakah swasta pernah mengeluarkan? Coba kalian cek dan dicek info saat ini, oke? Selanjutnya ada utang jangka pendek. Ada utang usaha, contohnya kalau di jasa kita ingat membahas tentang jasa. Jangan kita bahas akuntansi jasa tapi kalian ingat kehakanan alias dahaga. Itu kita berhubungannya berarti dengan akuntansi dagang ya. Ini akuntansi jasa itu contohnya salon, servis motor, terus bengkel, ya ininya bengkel karar itu. Kalian bisa lihat di Google atau apa ya. Utang usaha berarti contohnya kalau ibu usahanya salon berarti ya utangnya utang salon. Ibu minjem buat dana salon atau apa. Sekarang kita akan membahas akun nomor 3, yaitu modal. Modal itu ada modal awal dan dengan modal akhir, tapi nanti pembahasannya pada laporan keuangan. Kita hanya mengetahui modal saja ya. Perbedaan modal dengan contohnya kas, kalau kas itu langsung perputarannya uang. Kalau modal itu tidak hanya uang, bisa jadi kita memiliki kendaraan, mesin, dan itu termasuk modal kita, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya nomor 4 ada pendapatan. Kalau di jasa pendapatan tidak banyak, itu kita lihat kepada usaha yang disebut dengan pendapatan jasa. Contohnya kita usahanya salon berarti kita pendapatan jasa saja tulisnya. Nomor terakhir ada beban. Beban bisa kita lihat ada beban gaji, beban bunga. Beban bunga itu seperti itu. Ada beban air, telepon, dan listrik. Mohon maaf, ibu salah nulis. Tidak apa-apa, yang penting kalian mengerti. Sampai sini apakah kalian liar? Kalau liar berarti kalian sedang berpikir. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nama akun lain atau penggolongan akun. Jadi kalau tadi harta kan kita bisa sebut dengan aset. Kalau utang kita bisa sebut dengan liabilitas. Dan kalau modal atau ada istilahnya ekuitas, artinya itu adalah modal. Kalau ini tetap, ke bawahnya tetap. Nah, akun nomor 1, 2, dan 3 itu termasuk ke dalam akun real. Akun real itu akun kumaha? Real, you know real itu adalah nyata. Jadi akun nyata ketika perusahaan itu berdiri sampai perusahaan itu kolaps. Kolaps itu apa? Bangkrut atau is dead ya perusahaan itu. Nah, selanjutnya sisanya disebut akun apa? Nomor 4 dan nomor 5. Pendapatan dan beban itu termasuk ke dalam akun nominal. Nominal teh naon? Jadi nominal itu akun yang emang ketika 1 tahun berakhir, pembukuan di akhir tahun, akun yang 2 ini di akhir tahun tidak akan ada. Artinya dia akan dihapus di dalam pembukuan. Begitu. Jadi bedanya tadi akun real itu dari awal berdiri perusahaan sampai bangkrut akan terus ada, sedangkan akun nominal, akun yang bersifat sementara. Jadi perusahaan itu berdiri, kemudian dalam 1 tahun, nanti di akhir tahun akan dinolkan lagi atau dihapuskan. Di awal tahun bagaimana? Tetap akan muncul, tapi dengan nominal yang berbeda. Karena kita akan menghitung laba rugi melalui keduanya. Apa yang kita dapatkan dibandingkan dengan apa yang akan kita keluarkan.
membahas mengenai saldo normal. Di dalam akuntansi, maka wajib berpasangan seperti kamu dengan dia. Dalam akuntansi ada debit dan kredit. Maksud ibu di sini, saldo normal itu adalah ketika nama akun tersebut bersifat bertambah. Ingat, bertambah. Yang pertama, ada harta atau aset. Ketika dia bertambah, maka posisinya ada di debit. Ibu lambangkan dengan huruf D. Akun yang nomor 2, 3, dan 4 ketika bertambah, dia akan posisinya sama. Dia akan di kredit. Dan yang terakhir adalah akun beban. Posisi ketika dia bertambah, maka dia akan posisinya di debit. Nah, cara menghafalnya, kalian menggunakan 5 jari. Yang nomor 1 adalah harta, berarti adalah huruf H. Yang kedua adalah utang, berarti huruf U. Yang ketiga adalah modal, M. Yang keempat adalah pendapatan, P. Yang kelima adalah beban. Nah, jadi seperti ini kan, 1, 2, 3, 4, 5. H, harta, U, utang, M, modal, P, pendapatan, dan B, beban. HUM, PB. Kalian yang bersifat kredit, maka kalian beginikan. Jadi seperti halo. Nah, ini debit, yang berarti yang di bawah adalah kredit. Jadi ketika posisi akun-akun ini berkurang, maka posisinya sebaliknya. Yang asalnya debit, dia menjadi kredit. Seperti itu. Nah, Ibu sekarang akan mencontohkan dari segi transaksi bagaimana mendebit dengan mengkredit. Nah, di sini ada Nyonya Risa menginvestasikan uang senilai 10 juta dan 1 unit kendaraan senilai 20 juta untuk modal awal salon. Jadi di sini dia bukan hanya uang saja, tetapi dengan kendaraan juga. Berarti akun apa saja yang akan muncul di debit kredit? Yang pertama ada uang. Kalau kita uang berarti kita ingat langsung kas. Berarti di sini posisinya kas perusahaan bertambah 10 juta. Ketika harta bertambah, ingat harta bertambah posisi berarti di debit. Yang kedua, ada kendaraan. Kendaraan termasuk apa? Termasuk harta juga kan? Jadi ketika kendaraan bertambah 20 juta, maka dia posisinya di debit. Nah, yang kreditnya seperti apa? Kreditnya di sini disebutkan sebagai modal awal. Artinya ada akun modal yang muncul dalam debit kredit ini. Berarti modal bertambah, posisinya di kredit. Modal dari mana nominalnya? Artinya sedikit rumit, yaitu dengan akun beban. Contohnya, Ibu Rina atau Ibu Risa membayar beban gaji senilai 20 juta. Artinya di sana kalau secara kita pikir bebannya berkurang, tapi di dalam pembukuan ketika ada transaksi itu artinya beban bertambah. Di sini berarti beban gaji bertambah, dan kita kalau membayar orang lain berarti dengan uang, berarti kas kita berkurang. Di sini beban gaji debit, di sini kredit. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian paham. Apabila tidak, silahkan kalian boleh mengajukan pertanyaan secara langsung melalui kontak person. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.